Saya membaca riwayat hidup, Anda menulis cerpen, ya. Apa itu isinya cerpen itu? Menurut Anda, apakah pengaruh penggunaan digital dalam karya Anda itu juga punya pengaruh terhadap keefektifan belajar? Nah, menurut Anda yang mana lebih berpengaruh? Apakah teknologinya atau faktor-faktor lokal konten ini menarik? Tidak bisa dijawab sekarang, Anda jawab di masa depan. Berikutnya adalah sesi pertanyaan, sanggahan, dan klarifikasi. Masing-masing tim penguji dialokasikan waktu ya bolehlah beradaptasi pada waktu kurang dan lebih dari 5 menit. Itu ya. Dan Pak Nasrun siap ya? Ya, mau disiapkan ya catatan-catatannya. Kesempatan berikut adalah penguji pembimbing. Beliau adalah banyak sekali yang bisa didiskusikan untuk beliau. Ya, karena kaitannya ya hanya satu yang saya mau sampaikan, bahwa beliau adalah ketua pimpinan wilayah ISMI Sulawesi Selatan. Mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Aris Munandar MPD sebagai promotor. Disilakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Bapak para penguji, para hadirin yang ada di Zoom yang saya hormati. Karena yang bertanya latar belakangnya Ketua ISMI, maka ini pertanyaannya tidak boleh terlalu sesama cendekiawan, tidak boleh terlalu ya, harus saling menyemangati kira-kira. Tapi apapun itu saya kira juga Pak Nasrum ini sudah mengikuti semua, dan saya kira jawabannya juga kita semua bisa mendengarkan. Meskipun juga sebagai promotor, tetap penting ada hal-hal kegelisahan juga yang penting untuk kita tanyakan, klarifikasi. Tadi menarik, kalau tidak bisa dijawab sekarang, Anda jawab di masa depan, ya, karena itu bisa menjadi bagian dari semangat untuk mendorong melanjutkan riset ini lebih baik. Nah, yang pertama ini dulu yang ringan. Tadi saya membaca riwayat hidup, Anda menulis cerpen, ya. Apa itu isinya cerpen itu? Oh, cerpen. Ya, itu cerpen. Saya bisa menjawab, Prof. Ya, bisa lah, kan ditanya kan. Oke, itu cerpen. Tebal sekali itu cerpen. Judulnya Surat Cinta dari Samata. Surat Cinta dari Samata ada di halaman pertama. Saya yang menulis di situ dengan judul Aku Telat 3 bulan. Apa maksudnya aku telat 3 bulan? Ternyata SPP-nya yang telat. Kemudian kami menulis bersama mahasiswa kami, karena saya mengajar mata kuliah English Prose. Prosa itu salah satu bentuknya adalah cerpen. Dan kami jadi cerpen ini bercerita tentang hiruk pikuk mahasiswa yang ada di kos-kosan di daerah Samata sana. Dan yang paling menarik dari Surat Cinta dari Samata ini, sebelum jalanan itu diperbaiki di sana, di depan kampus ada di situ jalan yang sangat basah. Meskipun musim kemarau basah, karena tidak ada selokan. Itu mahasiswa, dia tulis itu keluhannya. Dan sama keluhan saya. Ketika lewat di situ, ketika saya naik motor, naik mobil, saya harus cuci mobil, cuci motor ketika lewat dari situ. Apa maksudnya? Kita menentang, kita melawan, kita demo kepada pemerintah melalui karya sastra. Jadi orang bisa memprotes melalui karya sastra. Itu yang dilakukan oleh Negro atau Black di Amerika pada rasisme, banyak memprotes lewat novel, bukan berteriak-teriak di tengah jalanan.
Oke. Pertanyaannya, kenapa bukan itu yang Anda teliti kalau itu dianggap suatu karya yang baik? Kenapa justru memilih yang lain-lain? Kenapa tidak justru itu dikembangkan kalau itu menurut Anda karya itu juga sangat menarik untuk dikembangkan? Kalau karya itu saya kaji, berarti saya mengkaji karya saya sendiri dan tidak ada kebaruannya dan tidak ada manfaatnya juga buat orang pembaca karena saya sendiri yang bikin, saya sendiri yang kaji. Itu apa ya, nilai kualitasnya tidak akademis, ya. Baik, kalau begitu kita akan bicara yang akademis sekarang. Pertanyaan berikut, menurut Anda apakah pengaruh penggunaan teknologi digital atau virtual atau apapun namanya dalam karya Anda itu juga punya pengaruh terhadap keefektifan belajar dalam mata kuliah writing itu? Ya, saya memulai dengan kondisi COVID sekarang ya. Jadi kita positive thinking saja bahwa COVID ini banyak membawa kita menjadi sadar bahwa betapa pentingnya teknologi itu. Seperti sekarang kita ini ujian hanya melalui Zoom. Seandainya tidak ada COVID, mana ada kita mau belajar lewat Zoom, lewat teknologi, dan seterusnya. Jadi saya pikir teknologi itu sangat luar biasa yang kita gunakan, yang penting digunakan ke arah yang baik, ke arah yang memberi kemaslahatan kepada umat manusia. Dan apa kelemahannya juga, sekali-sekali kita harus offline atau blended, tapi saya pikir, saya pribadi dan teman-teman sekalian, saya pikir teknologi pembelajaran yang ada saat ini sangat luar biasa. Kita bertemu di sini, sekarang ada 67 orang, barangkali ada di luar daerah sana, di kabupaten, tapi mampu ikut di sini. Daripada datang ke sini, kita cuma mau dengar ngomong-ngomong secara verbal, dan itu juga yang didapat bisa memangkas biaya-biaya dan sangat efektif. Terima kasih. Nah, pertanyaan ini berikutnya. Nah, menurut Anda, apakah keefektifan hasil belajar itu dipengaruhi oleh faktor-faktor mediasi teknologinya, teknologi informasinya, atau karena faktor konten, lokal konten? Ada memisahkan tidak di dalam proses penelitian itu? Iya. Jadi lokal konten di sini hanya sebagai basis. Jadi ada banyak basis. Ada lokal konten, ada international konten ya. Jadi yang harus diperbaiki adalah gurunya, adalah dosennya. Meskipun teknologinya luar biasa, tapi kalau dosennya sendiri yang tidak mampu menggunakan teknologi itu, nonsen. Bagaimanapun bagusnya itu fasilitas, kalau kita tidak bisa menjalankan, sama saja ya itu tadi. Oke, saya pertegas pertanyaannya. Kalau ini mau dipakai atau mau dikembangkan di aspek yang lain, ya bukan hanya soal lokal konten, yang mana yang lebih penting ya? Apakah penguasaan teknologi informasinya oleh dosen atau penguasaan konten lokalnya atau penguasaan materinya? Ya, oke. Secara pribadi, sekarang pendidikan itu selalu mendengung-dengungkan karakter. UNM ini kampus berkarakter. Tapi kenapa di Parantambung selalu perang? Kenapa seperti itu calon-calon pendidik selalu perang? Kenapa? Karena dosen-dosennya sepertinya juga mengajarkan seperti itu perang. Apa perangnya? Bagaimana caranya dosen mengajarkan mahasiswa perang? Dengan cara melayani mahasiswa misalnya, meminta tanda tangan, tapi susah, minta maaf, minta izin, terlalu dipersulit. Sehingga mahasiswa dongkol, dilampiaskanlah dengan cara tawuran. Jadi, ya, itu terlalu jauh Anda menjawabnya. Bukan itu inti pertanyaan saya. Ya, mana lebih penting sekarang? Teknologi penguasaan daripada konten. Kan sebenarnya tadi riset basisnya pertanyaannya pada penelitian. Ada dua aspek. Pendekatan lokal konten dimediasi oleh teknologi. Nah,
Jadi, Nah, menurut Anda yang mana lebih berpengaruh? Apakah teknologinya atau faktor-faktor lokal kontennya? ya, jadi sebenarnya harus beriringan. Jadi mahasiswa harus jago IT, harus jago teknologi, dibarengi dengan kearifan-kearifan lokal. Kearifan-kearifan lokal. Jadi tidak bisa lepas dari kearifan lokal itu, karena ini adalah sebuah pangedereng. Kalau bahasa Bugisnya, kalau bahasa Makassarnya pangadakang. Tapi digital harus kita punya. Ini bukan sesuatu tawar-menawar, ini sesuatu yang pasti. Apapun jurusannya mahasiswa harus jago IT. Dibarengi dengan local wisdom, local genius, kemudian itu tadi, pangaderen dan pangadakang itu tadi. Insya Allah anak-anak kita, mahasiswa kita akan sukses semua, akan menjadi manusia-manusia yang bijak, sopan, khususnya kepada orang tua. Oke, baik. Ya, saya senang karena menjawabnya lugas ya. Mungkin ke depan itu perlu juga dipisahkan itu ya. Kita bikin risetnya tapi riset kuantitatif. Satu kelas tanpa IT ya, tetap konten lokal, tapi satu kelas lagi yang pakai IT penuh. Nah, itu baru kita bisa menjawab secara pasti bahwa yang mana yang lebih bagus. Tapi kita berasumsi bahwa kalau digunakan IT-nya bagus, ya, tadi saudara jawab gitu, pangaderennya bagus, lokal kontennya bagus, itu jauh lebih efektif. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haris Monanda MPD selaku promotor.